Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran kimia. Kita masuk ke bab termokimia. Masih bersama Ibu di sini, Lutfia Rahma. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Yang akan kita pelajari subbabnya, yang pertama adalah pengertian, yang kedua sistem dan lingkungan, yang ketiga jenis perubahan entalpi, dan yang keempat adalah penentuan entalpi reaksi. Pernahkah kalian meletakkan beberapa tetes alkohol di atas telapak tangan? Apa sih yang kalian rasakan? Tangannya terasa dingin bukan? Nah, ini disebabkan karena kalor dari dalam tubuh atau lingkungan diserap oleh molekul alkohol agar ikatan molekulnya bergerak menjauh sehingga alkohol berubah menjadi gas. Jadi panas yang ada dalam tubuh kalian itu diserap oleh alkohol sehingga tubuh kehilangan kalor yang ditandai dengan telapak tangan yang terasa dingin. Masuk ke pengertian. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau panas dengan reaksi kimia. Termo berarti kalor atau panas ya. Jadi proses yang berhubungan dengan reaksi kimia pasti ada reaksi kimia. Untuk pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat. Misalnya, perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Nah, wujud dari panas ke dingin itu dia akan melepas kalor. Contohnya seperti itu, es batu yang mencair atau perubahan struktur-struktur yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Segala sesuatu yang kita amati nih, pokoknya yang kita lihat, yang kita perhatikan itu adalah sistem, dan di sistem juga terjadinya tempat reaksi kimia. Kalau di reaksi kimia pasti ada reaktan, ada juga produk. Reaktan adalah bahan yang untuk bereaksi dan produk adalah hasilnya. Kemudian dan di luar dari sistem adalah semuanya lingkungan, segala sesuatu di luar sistem, bukan dari produk atau reaktan. Jadi bukan dari sini ya. Contohnya ada udara, ada tangan dan lain-lain. Nah, contohnya kita lihat ya. Di sini ada sebuah botol. Botol yang diisi oleh air panas. Yang akan kita amati adalah air panasnya, maka disebut sistem yang di sini. Kemudian botol ini adalah batas antara sistem dan lingkungan. Kalau misalnya botol ini dibuka tutupnya, maka bukan cuma panas yang bisa keluar masuk. Materi yang ada di dalamnya atau uap air yang ada di dalamnya bisa keluar dan masuk. Sedangkan kalau misalnya Ibu kasih tutup, nah di sini hanya bisa panasnya aja yang bisa keluar masuk, tapi materinya tidak bisa keluar masuk. Kita lanjut. Nah, di sini ya, interaksi sistem dan lingkungan. Ada namanya sistem terbuka. Yang tadi Ibu bilang ada botol, materinya bisa keluar masuk kalau botolnya dibuka, sedangkan energi panasnya tetap bisa keluar masuk. Kalau sistem tertutup, materinya yang tidak bisa keluar masuk karena ditutup, tapi tetap panasnya bisa kita rasakan kalau kita pegang ya, berarti energinya bisa keluar masuk. Sedangkan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terisolasi, botolnya ditutup oleh bahan lagi, kemudian kalau misalnya kita pegang atau kita rasakan, botolnya tidak akan terasa panas karena tidak ada energi yang keluar, energinya tetap di dalam sistem yang kotak ya. Dan apalagi materinya atau uapnya tidak keluar juga.
Lanjut, kita akan udah mulai masuk ke perhitungan ya. Di sini, kalau di fisika, ada namanya perhitungan energi dalam. Di kimia juga ada namanya perhitungan perubahan entalpi. Ini sama ya untuk delta H dan delta H. Karena kita mengacu ke hukum kekekalan energi atau hukum 1 termodinamika yang menyatakan bahwa jumlah energi di alam semesta adalah tetap. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kalau kalian masih ingat di fisika, kalian belajar tentang kalor ya. Di sini ada energi dalam sama dengan Q ditambah W atau kalor ditambah usaha. Sedangkan untuk di kimia sama, cuman beda lambangnya. Perubahan entalpi Q ditambah W, kalor ditambah usaha. Nah, karena di kimia ini ada reaksi ya, ada reaktan menjadi produk, ada yang misalnya A ditambah B menjadi C ditambah D. Maka delta H-nya untuk perhitungan, ingat nih rumus intinya ya. Delta H yang punyanya si produk, ini produk, dikurang delta H yang punyanya reaktan, atau delta HP produk dikurang delta HR reaktan. Kita masuk ke jenis reaksi termokimia. Jenisnya ada dua ya. Ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Kalau eksoterm berarti panas yang keluar. Kalau endoterm berarti panas yang masuk ya. Contohnya kalau misalnya kalian rasakan di sini, berarti lingkungan akan merasakan panas. Sedangkan endoterm, lingkungan akan merasakan dingin karena panasnya ditarik. Seperti tadi ya alkohol. Dan ini contohnya bisa dari reaksi pembakaran metanol, atau yang umum yang bisa kalian lakukan di rumah adalah ada deterjen, kalian ambil segenggam, kemudian kasih air sedikit, maka di sini akan keluar panas, maka reaksinya adalah eksoterm. Ciri-cirinya apa nih dari reaksi eksoterm? Yang pasti, yang jelas ya, suhunya naik. Kalian bisa merasakan nih, lingkungan bisa merasakan suhunya naik, alias panasnya keluar karena dia melepas kalor. Sistem yang melepas kalor keluar dari sistem ke lingkungan, ini sama ya. Kemudian kalau misalnya reaksi endoterm, suhunya itu turun yang kalian rasakan karena panasnya diserap ke dalam sistem, panasnya masuk ya. Sistem menyerap kalor dan kalor masuk dari lingkungan ke sistem. Paham di sini? Kalau sudah paham, kita lanjut. Untuk reaksi eksoterm, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Tadi ya, sistem ke lingkungan. Jadi, delta H hasil reaksi lebih kecil dari delta H pereaksi. Alias, kalau delta H-nya totalnya adalah negatif. Karena dia akan mengeluarkan panas, panasnya hilang. Atau dia malah ngelepas panas, karena melepas panas yang di dalam lama-lama hilang, makanya negatif. Nah, hasil reaksi berarti produk ya, pereaksi berarti reaktan. Ingat rumus yang tadi. Produk dikurang reaktan. Produk dikurang reaktan. Hasil reaksi dikurang pereaksi. Kalau hasil reaksinya lebih kecil angkanya, dikurang pereaksi, otomatis delta H-nya pasti negatif ya, atau kurang dari 0. Maka kalau dibikin grafik, ini grafik H ya. Kalau disumbu Y berarti angkanya semakin tinggi semakin besar. Nah, reaktan atau pereaksi A ditambah B ya, contohnya. Itu pasti posisinya di atas. Kemudian produk, karena hasil reaksi ini atau produk nilainya lebih kecil, otomatis grafiknya ada di bawah. Contohnya, T akhir itu lebih besar dari T awal. Contoh lainnya adalah fermentasi glukosa, maka dia akan mengeluarkan panas karena tadinya sebelum reaksi
dia suhunya rendah, kemudian setelah bereaksi akan tinggi, maka T2, T akhirnya lebih besar dari T1. Oke, lanjut ke reaksi endoterm. Di sini kalornya dari lingkungan ke sistem, berarti jadi lebih dingin ya. Sama seperti yang tadi. Hasil reaksi atau hasil reaksi itu apa? Produk itu lebih besar dari pereaksi. Maka delta H-nya adalah positif. Ya. Delta H-nya positif karena dia akan menyerap panas ke dalamnya, ke dalam sistemnya. Maka panasnya akan masuk. Berarti bertambah dong, maka panasnya positif. Atau delta H-nya positif. Karena produknya di atas, reaktannya di bawah, nilai H-nya, H adalah produk dikurang reaktan. Kalau produknya nilainya tinggi dikurang reaktan, otomatis delta H-nya masih positif. Nah, untuk suhunya pasti, karena reaksi endoterm ya, tadi yang Ibu bilang alkohol, kalau ditetesin kena tangan lebih dingin kan, karena panasnya diserap, maka T akhir atau T2-nya kurang dari T awal. Contoh lainnya adalah pelarutan urea dalam air. Sampai sini sudah paham? Nih, kita lihat lagi ya rumusnya. Nih kan, delta H produk dikurang delta H reaktan. Produk dikurang reaktan, maka hasil delta H-nya positif. Tapi kalau yang ini, produk dikurang reaktan, delta H-nya adalah negatif karena produknya nih angkanya lebih rendah, dikurang reaktan yang angkanya lebih tinggi. Otomatis delta H-nya adalah negatif. Sekian materi dari hari ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.